Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Rismawati Suparman dari Prodi PBSI Uninu semester 3. Di sini saya akan mereview sebuah naskah drama untuk memenuhi tugas mata kuliah apresiasi drama. Oke, naskah drama yang akan saya review ini sebuah naskah karya Bertolt, terjemahan W.S. Rendra dengan judul Lakon Mencari Keadilan. Nah, naskah ini tuh bertemakan suatu keadilan dalam hukum yang berlatar di ruang kantor hakim dengan suasana menegangkan. Terdapat 6 tokoh di sini, yaitu yang pertama ada Hakim A, seseorang yang tidak berpendirian, mudah terombang-ambing, mudah terprovokasi, dan cenderung memikirkan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua ada Inspektur, seseorang yang tidak konsisten dalam ucapannya, seorang provokator. Yang ketiga ada jaksa, seseorang yang tegas. Yang keempat dan yang kelima ada pengawal dan babu, mereka hanya sebagai pemeran pembantu. Dan yang terakhir ada hakim B, seseorang yang memiliki sikap tenang dan tegas. Selanjutnya sekilas mengenai sinopsis dan sedikit alur dari naskah ini, yaitu menceritakan seorang hakim yang sedang menangani sebuah kasus di toko perhiasan yang melibatkan si pemilik toko, yaitu seorang Yahudi, kemudian si pekerja kasar, dan orang-orang SA atau anggota-anggota SA. Nah, si hakim ini dibuat bingung oleh kasusnya karena kekeliruan informasi yang ia terima dari beda-beda pihak. Mulanya ia menerima informasi dari inspektur yang menyatakan bahwa si pemilik toko bernama Kun bersama si pekerja kasar bernama Wagner lah yang memancing keributan terhadap anggota-anggota SA. Disaksikan oleh si pemilik gedung bernama Herr von Nil yang diduga inginkan Kun pergi dari gedungnya karena ia seorang Yahudi. Kemudian inspektur pun menambahi bahwa si Kun ini memiliki seorang partner, orang Arya, bernama Herstau, yang mulanya diduga akan melindunginya karena ia sebagai partnernya, tapi malah menuntutnya karena si Herstau ini merasa dirugikan oleh kekacauan yang dibuat si Kun. Kemudian ada jaksa yang memberi informasi pula yang menekankan bahwa si pemilik toko ini tidak bersalah, melainkan hanya si Wagner lah atau si pekerja kasar ini yang memang memancing keributan dan melemparkan makian terhadap anggota-anggota SA itu. Nah, si jaksa ini pun menekankan bahwa sang hakim itu harus berhati-hati atas putusan yang akan ia ambil karena jika ia salah mengambil keputusan, ia terancam dipindah tugaskan ke distrik terpencil di kota itu. Di lain waktu, si inspektur memberi informasi lain yang membenarkan bahwa si Kun ini tidak bersalah, bahkan pada saat kejadian ia tidak di TKP, dan mengkonfirmasi si Wagner lah yang memang benar-benar memancing keributan itu. Nah, secara tidak sengaja pula ketika si babu mengantarkan makanan siang untuk sang hakim, ikut beropini mewakili rakyat Jerman yang inginkan anggota-anggota SA itulah yang diberi tuntutan karena kekejaman yang tidak berperi kemanusiaan kepada rakyat kecil di sana. Nah, sang hakim dibuat bingung ketika ia hendak memutuskan siapa yang harus ia pilih. Ia menimbang-nimbang jika ia membebaskan si pemilik toko atau si Kun ini, ia takut si Herstau atau si partnernya marah. Kemudian jika ia membebaskan si pekerja kasar atau si Wagner, ia takutkan si pemilik gedung yang membela si Kun ini tidak terima begitu. Di lain sisi juga ia tidak ingin terlibat lebih jauh terhadap anggota-anggota SA karena kekuatan kekuasaan yang mereka miliki. Itulah kenapa ia keliru harus memilih putusan yang mana karena ia ingin memuaskan beberapa pihak begitu. Nah, sekilas itu tadi sedikit sinopsis dan alur dari naskah ini. Nah, melalui naskah ini, kita sebagai penikmat karyanya diajak untuk merefleksikan moral yang terkandung dalam cerita
terhadap kehidupan nyata, bahwa suatu keadilan dalam hukum seringkali keliru, di mana sang penegak hukum tidak sepenuhnya memutuskan suatu kehendak sesuai dengan fakta di lapangan, melainkan menurut asumsi-asumsi pihak lain yang terkadang memiliki kuasa tinggi di dalam hukum itu sendiri. Baik, sekian review naskah yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pemborosan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.